Bapa yang baik. Hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan kepadamu Bapa atas pemeliharaanmu dari hidup kami. Ini kami Tuhan, kami hadir hari ini di rumahmu bersama suami dan anak-anak, dan juga anak-anak yang boleh kami bawa Bapa. Mari Tuhan urapi setiap kami, dari anak-anaknya orang dewasa, mengalami Roh Kudus. Terlebih pada hari Pentakosta yang kami peringati hari ini Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu pada setiap kami, dari orang kecil hingga orang dewasa, mengalami lawatan Tuhan. Dari yang tidak mengenal Kristus, hari ini dilawat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang punya beban pergumulan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat dengan kuasa kegelapan dimerdekakan oleh ada Roh Kudus dicurahkan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami mau mendengarkan berita-Mu Bapa. Biarlah setiap berita-Mu, firman-Mu yang boleh dibagikan hari ini boleh menguasai hati kami dari anak-anak hingga orang dewasa. Tempat ini kami berikan kepada-Mu Bapa. Otoritas Roh Allah bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Yang siap untuk dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, shalom. Ya, sekolah minggu sudah di luar ya. Puji Tuhan. Ya, untuk minggu-minggu ke depan kita sudah di sebelah, amin. Jadi nanti sekolah minggu sudah ada ruangan. Bapak Ibu, selamat hari Pentakosta bagi kita. Selamat hari Pentakosta ya. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana setelah Yesus bangkit 40 hari dia ada di bumi, kemudian dia naik ke surga, dan Tuhan Yesus menjanjikan hari pencurahan Roh Kudus 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Slide-nya mati ya. Iya. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak lagi seperti murid-murid waktu itu menanti-nantikan curahan Roh Kudus, sebab sesungguhnya Roh Kudus sudah dicurahkan, amin. Ya, di hati setiap kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang bekerja. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana pada bulan Juni ini adalah bulan keluarga Kristen. Ya, Gereja GBI menetapkan bulan ini adalah bulan keluarga. Tahun ini adalah tahun kesehatan rohani, saudaraku. Bagaimana tidak harus kita pelihara kesehatan rohani? Karena sepanjang pandemi hampir 3 tahun banyak yang sakit rohani, ya kan? Bukan cuma sakit fisik, tapi sakit rohani banyak. Banyak gereja yang tutup loh Bapak Ibu. Banyak gereja yang dijual. Saya sudah ditawari 3 gereja dijual. Saudaraku, itu kalau bukan sakit gak mungkin dijual, ya kan? Kenapa gereja sampai dijual? Mungkin gembalanya juga sakit rohani, jemaatnya juga sakit rohani. Nah saudaraku, maka gereja GBI Betel lewat sinode kita, tahun ini adalah tahun kesehatan rohani, dan bulan ini adalah bulan keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil yang pertama sekali Tuhan ciptakan. Jadi bukan gereja yang pertama sekali Tuhan dirikan, tetapi keluarga. Jadi keluarga adalah gereja yang pertama sekali, atau unit pertama sekali yang Tuhan ciptakan, yaitu lewat Adam dan Hawa. Saudaraku, pada penciptaan dikatakan setelah Yesus Tuhan meletakkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan memberikan tugas kepada mereka. Yang pertama apa? Menikah, beranak cucu. Jadi kalau ditanya kenapa Bapak Ibu menikah, jawabannya apa Bapak Ibu? Karena jatuh cinta, karena gak bisa hidup sendiri, pasti ya. Tapi yang pertama adalah karena perintah Tuhan. Jadi itulah alasannya seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Karena adalah perintah Tuhan untuk kita menikah. Dan menikah suami dengan istri ya, bukan jeruk dengan jeruk ya. Tuhan menyebut itu unit terkecil sebuah gereja. Jadi dari keluargalah pelayanan dimulai. Oleh karena itu maka Rasul Paulus menekankan jemaat yang ada di Kolose supaya mereka menjadi keluarga-keluarga yang ada di Kolose itu menjadi unit-unit terkecil dalam pelayanan Tuhan. Amin.
melihat bagaimana pesan Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Kolose. Kita buka firman Tuhan Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21. Kita buka kitab kita yang di handphone juga boleh. Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21. Saya jemput kita boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita baca berganti-gantian. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada 4 ayat yang kita 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu. Ada 4 ayat yang menjadi perenungan bagi kita hari ini saudaraku. Sebagai kita merupakan keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Saudaraku, kita harus percaya dulu bahwa keluarga rumah tangga yang kita bina ini adalah keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau keluarga kita adalah keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus itu, maka ada 4 poin yang harus menjadi ciri-ciri dalam rumah tangga kita Bapak Ibu, dalam keluarga kita. Ya. Yang pertama tadi kita sudah membaca pada ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa begitu pentingnya istri harus tunduk kepada suami? Ya, gak bisa slide-nya ya. Oke, saya saja yang udah slide-nya ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 2 hal yang penting mengapa Rasul Paulus menekankan ke-4 hal ini dalam rumah tangga Kristen. Yang pertama, supaya apa? Setiap keluarga harus memahami bahwa mereka membutuhkan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau keluarga kita, suami istri merasa gak butuh Roh Kudus, maka kita jelas bukanlah keluarga yang diurapi Roh Kudus. Karena itu sebagai suami istri dikatakan kita harus membutuhkan Roh Kudus. Kita harus mencirikan bahwa keluarga kita ini membutuhkan Roh Kudus, saudaraku. Yang kedua, setiap anggota keluarga harus mengalami urapan Roh Kudus. Jangan kita cuma bilang siapa Tuhannya orang Kristen, katanya ada 3, katanya lagi gitu kan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Enggak bisa lagi jelasin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menjelaskan Trinitas, ya, 3 pribadi di dalam 1, itu gak bisa kalau kita gak mengalami namanya Roh Kudus, kalau kita gak mengalami namanya urapan Roh Kudus, kalau kita gak membutuhkan Roh Kudus. Saudaraku, banyak orang Kristen yang aktif ke gereja, ya kan? Ya, kalau pergi kemana-mana dia aktif. Tetapi kalau dia tidak mengalami Roh Kudus, saudaraku, dia tidak membuat gaya hidupnya membutuhkan Roh Kudus, maka ketika ada orang yang bertanya siapa Roh Kudus, maka dia akan sulit menjelaskan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang itu walaupun pendidikannya rendah, tetapi dia mengalami Roh Kudus, dia punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus, dan dia sangat membutuhkan Roh Kudus, maka saudaraku, jangankan untuk menjelaskan apa itu Roh Kudus, membawa jiwa kepada Tuhan pun dia akan Tuhan pakai. Kenapa? Sebab dia sudah dipenuhi urapan Roh Kudus. Nah, ada 2 hal ini yang harus kita miliki di dalam rumah tangga kita, yaitu pertama, harus kita membutuhkan Roh Kudus. Amin. Dan yang kedua, harus kita mengalami urapan. Saudaraku, tanpa urapan Roh Kudus, kita gak bisa berbuah, saudaraku. Sehingga banyak orang Kristen tahu firman, tapi tidak berbuah. Tahu berkata, yang terbesar dari ketiganya
adalah kasih katanya. Tapi dia gak memiliki kasih. Kenapa? Karena dia tidak mengalami urapan Roh Kudus. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan tiap rumah tangga Kristen. Membutuhkan Roh Kudus, mengalami urapan Roh Kudus. Nah, apa ciri-ciri keluarga yang diurapi Roh Kudus? Yang pertama tadi di ayat 18, istri tunduk kepada suami. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kalau istri tunduk kepada suami, ingat ibu-ibu, bukan karena suami kita itu yang memberi makan mencari nafkah, bukan karena suami kita itu lebih tinggi pendidikannya dari kita, bukan karena suami kita itu mungkin bos di kantor, atau mungkin karena suami suka memukul jadi takut jadi tunduk. Bukan, saudaraku. Kalau kita hanya melihat itu, maka suatu saat apa yang dipikirkan kita tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita tidak lagi akan tunduk kepada suami. Ketika suami nganggur, ketika suami maaf kata melakukan dosa, ya karena terus terang ya, bapak-bapak sekarang banyak yang jatuh ke dalam dosa. Dosa perzinahan, karena kata orang populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki, sehingga laki-laki punya kesempatan 2, 3 dan sampai 4, ya kan? Saudaraku, ketika istri melihat kenyataan terhadap suaminya tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka dia tidak bisa menghormati, tidak bisa tunduk. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, istri harus tunduk kepada suami karena itu adalah perintah Tuhan. Hormati suami bagaimanapun keadaannya, saudaraku. Maka kita akan melakukan perintah Tuhan. Nah, tunduknya istri hendaknya ditanggapi dengan kasih oleh suami. Maka di ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudaraku, jadi kalau istri udah tunduk kepada suami, maka suami harus menanggapinya dengan kasih, bukan dengan otoriter, dengan kuasa. Maka tidak bahagia jadinya, saudaraku. Tetapi dikatakan tunduknya istri kepada suami harus ditanggapi dengan kasih, saudaraku. Sebagaimana dikemukakan pada Efesus 5 ayat 28, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi gerejanya. Bagaimana kita mengasihi gereja ini, saudaraku? Gereja berbicara adalah jemaat yang ada di tempat ini. Setiap jiwa yang ada di tempat sini, baik anak-anak atau orang dewasa, baik yang miskin atau yang kaya, baik yang baik ataupun jahat, saudaraku, kita tidak boleh membeda-bedakan. Tuhan Yesus gak pernah membedakan. Mana muridnya yang Thomas, yang gak percaya, aku gak percaya sebelum kulihat lubang di tangannya. Mana muridnya yang pintar menyimpan perbendaharaan, Yudas, saudaraku, dia berbendaharaan. Mana muridnya yang begitu melo sama dia seperti Petrus, menggebu-gebu, selalu bilang, aku mencintaimu Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Gak ada Tuhan membeda-bedakan. Demikian kita, saudaraku, kita gak bisa membeda-bedakan kasih kita. Oh, ketika suami banyak uangnya, abang disayang. Gak ada uangnya, abang ditendang ya. Nah, saudaraku, banyak uang, abang disayang. Gak ada uang, abang melayang, ditendang. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, karena itu adalah perintah Tuhan. Kasih di sini bukan sekedar rasa sayang juga, saudaraku, tetapi suatu perhatian yang baik terhadap kesejahteraan istrinya. Jadi gak modal cinta doang bapak kepada istri, gak modal omong gombal, aku sayang sama mama, ya kan? My honeymoon, ya kan? Enggak cukup, tapi dikatakan harus memperhatikan keseluruhan
artinya tanggung jawab dalam keuangan, dalam rumah tangga. Itulah buktinya suami mengasihi istri. Ya, sekali-sekali mungkin pas hari Valentine atau ulang tahun, bolehlah ya bapak-bapak memberikan surprise kepada istri, ya kan? Hadiah ulang tahun atau Valentine ya. Mungkin ada yang dekat-dekat ini mau ulang tahun, coba mulai direncanakan apa yang akan dibuat sebagai surprise ya. Saudaraku, ingat bahwa tunduknya istri kepada suami harus ditanggapi dengan kasih. Dan kasih bukan hanya bicara, tetapi tindakan. Yaitu apa? Memenuhi kesejahteraan istri. Kalau dikatakan kesejahteraan istri, jangan juga istri bilang, "Pak, beli mobil baru," padahal papa nggak punya uang, ya kan? Istri juga harus melihat ya kemampuan suami. Yang kedua, saudaraku, ciri keluarga yang diurapi Tuhan, yaitu suami berperan terhadap istrinya. Kolose 3 ayat 19 kita lihat. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, jangan kasar. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku yang dikasih Tuhan, atau sering sekali kita melihat terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, sehingga terjadi lapor melapor. Dulu ada teman saya satu kampus, mereka bercerai hanya hal sepele, saudaraku. Jadi istrinya dikuliahkan oleh papanya. Papanya kerja di Amerika. Suaminya cuma guru ya, yang guru saya tahu lah, sebut lagi guru swasta di sekolah biasa, gajinya kecil. Saudaraku, hanya karena istrinya bilang, "Ya, aku ini dikuliahin papaku." Mungkin suami merasa direndahkan gitu ya. Saudaraku, sampai cekcok mulut hanya apa ya? Salah tanggapan. Satu suaminya ini merasa, "Wah, aku ini laki-laki gak berguna, aku ini direndahkan." Nah, sebenarnya istrinya tidak mau merendahkan, saudaraku, tapi cekcok mulut sehingga terjadi KDRT. Istri dianiaya, terjadilah lapor. Hanya omongan kecil sehingga terjadi perceraian. Saudaraku, terjadi percederaannya kasar ya. Karena omongan yang kasar maka terjadi tindakan main tangan, saudaraku. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan suami jangan kasar terhadap istri. Mereka harus mengasihi istri mereka dengan kasih yang lemah lembut dan setia. Jangan bapak-bapak cuma bisa gombal di rumah tapi nggak setia. Pergi keluar lirik-lirik, ya kan? Lihat di Batam, saudaraku. Anak-anak yang kerja di PT katanya lebih milih bapak-bapak yang gendut daripada anak muda. Kenapa? Kalau bapak-bapak punya masa depan, kalau anak muda nggak punya masa depan. Ya, sekarang trennya bapak-bapak. Tetapi itu kita harus tanggung di dalam nama Yesus, amin. Jangan ada keluarga kita yang mengalami hal itu, saudaraku. Lihat bagaimana angka perceraian. Kenapa? Karena mungkin bapak-bapak memperlakukan istri kasar, sehingga cekcok, sehingga laki-laki pergi mencari yang lain, saudaraku. Jadi bukan hanya lemah lembut, tetapi setia, saudaraku. Setia dengan pasangan, setia dengan istri di rumah. Apapun keadaan istri kita, saudaraku, mungkin dia lagi sakit, ya kan? Ada orang tua yang menyarankan anaknya laki-laki untuk menikah lagi dengan wanita lain ketika menantunya nggak bisa memberikan anak laki-laki. Ada di budaya kami. Ada juga istri, ini malah yang salah, saudaraku. Dulu satu gereja ya, istri menyarankan suaminya untuk dengan wanita lain ketika dia sakit tidak bisa melayani. Saudaraku, ini juga tidak boleh. Saudaraku, suami harus setia. Ya, bapak ini kesenangan kan, karena sebenarnya dia bukan orang yang setia, sehingga kita nggak tahu jadinya anaknya ada berapa dari berapa istri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah itu baik? Di mata orang tua mereka mungkin baik karena bisa mendapatkan anak laki-laki sebagai keturunan marga, tetapi di mata Tuhan itu adalah dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah keluarga yang diurapi Tuhan. Ya,
Ya kalau memang istri belum dikasih anak, maka tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah setia dengan pasangan. Kalau memang istri gak bisa melayani, tetaplah setia dengan pasangan, saudaraku. Dan istri juga tidak boleh melakukan hal yang salah seperti apa yang pernah dilakukan Sarah. Hingga sampai hari ini, saudaraku, kesalahan yang dilakukan Sarah sampai hari ini berakibat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka harus mengasihi istri mereka seperti mengasihi tubuh mereka sendiri dan bahkan seperti diri mereka sendiri. Tapi kalau dikatakan mengasihi tubuh sendiri seperti mengasihi diri sendiri, banyak juga orang Kristen sebenarnya nggak mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, orang suka berpandangan hanya ingin memenuhi kebutuhannya. Wah, dia suka nonton, dia nonton. Dia suka mancing, dia mancing. Dia suka alkohol, dia suka juga. Itu yang dikatakan mengasihi diri sendiri. Tetapi menurut firman Tuhan, saudaraku, orang yang mengasihi diri sendiri adalah orang yang bisa menyangkal dirinya, orang yang hidup di dalam roh Allah. Kalau orang Kristen masih suka merokok, masih suka dugem, masih suka melirik, saudaraku, dia tidak sedang mengasihi dirinya, tetapi dia sedang membawa dirinya jauh dari roh Allah. Kalau orang yang mengasihi dirinya, saudaraku, dia harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, apa yang menjadi upah kita sebagai orang Kristen? Apa janji Tuhan? Yaitu hidup kekal, melihat surga. Jadi kalau orang Kristen masih hidup jauh dari Roh Kudus, dia masih mengikat dirinya dengan hal-hal kedagingan, dia bukan mengasihi dirinya, tetapi dia sedang apa? Dia sedang membawa dirinya jauh dari Tuhan. Orang yang mengasihi dirinya adalah orang yang bisa menyangkal kedagingan. Maka ketika seorang bapa, seorang suami bisa mengasihi dirinya sendiri, seperti itu harus dia memperlakukan istrinya, saudaraku. Jadi seorang bapak hiduplah bergaul karib dengan roh Allah, supaya itu terimpartasi kepada istri dan anak-anak, sehingga satu hari kelak Tuhan memanggil kita bisa masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Kita bisa melihat surga, saudaraku. Jadi gak semua orang Kristen yang akan bisa melihat surga, saudaraku. Kalau semua orang Kristen yang hidup tetap gak bisa menyangkal diri masuk surga, maka surga dikatakan tempat murahan, saudaraku, tidak berkelas, ya kan? Tetapi surga itu adalah tempat yang sangat berkelas. Siapa aja yang bisa masuk ke surga adalah orang yang bisa menyangkal dirinya. Sebenarnya aku pingin di rumah, sebenarnya aku pingin tidur, sebenarnya aku pingin nonton, tetapi Tuhan mengingatkan kita harus pergi ke gereja. Kita menyangkal kedagingan, saudaraku. Hanya orang-orang yang seperti itu yang akan bisa melihat surga. Maka dikatakan Rasul Paulus di sini, mengasihi istri seperti mengasihi tubuh mereka sendiri, dengan kasih yang hanya diberikan kepada orang terdekat. Kasih suami kepada istri. Istri adalah orang terdekat, Bapak Ibu. Jangan sama kasih kepada istri, kasih kepada perempuan lain. Demikian sebaliknya. Suami harus memberikan kasih yang dekat kepada istri. Kita lihat Pak Ridwan Kamil, saudaraku. Ya kan? Siapa nyangka pergi ke Swiss ingin mencari tempat kuliah anaknya S2, tetapi Tuhan berkehendak lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hal itu menimpa kita, bisa gak kita setegar bapak itu? Nah, kebayang ya, anak yang diharapkan untuk menggantikan dia. Pasti orang tuanya, apalagi orang sukses, sekarang pasti punya banyak harapan untuk anaknya sampai dia mau dikuliahkan di Swiss, saudaraku. Tetapi Tuhan mengambil dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dia melepaskan orang yang terdekat dengan cara seperti itu? Pasti berat, saudaraku. Pasti berat.
titipan, termasuk anak. Ketika disuruh memilih, saudaraku, anak hilang atau istri, coba saudaraku, siapa yang pilih anak hilang? Angkat tangan. Ini kan dua pilihan yang susah, tetapi harus memilih, saudaraku. Kita memilih anak yang hilang atau suami atau istri yang hilang. Siapa yang memilih anak yang hilang? Berarti semua setia dengan pasangannya. Iya, saudaraku. Kalau suami yang hilang, suami kita kan teman masa tua kita. Kalau anak, saudaraku, nanti dia udah punya pacar, ya kan? Sudah punya pacar, saudaraku. Dia akan pergi dengan suami atau istrinya. Tapi kan soal suami, ini kan kita keluarga Kristen, amin. Keluarga yang diurapi Tuhan. Maka kalau suami dan istri yang pergi, cari lain, tidak, saudaraku. Maka ketika ada dua pilihan seperti itu, seorang Kristen pasti akan memilih. Dia akan memilih, biarlah ditinggalkan anak, tapi jangan ditinggalkan suami atau istri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Pak Ridwan Kamil bisa melepas anaknya. Apa ya? Memang kuasa Tuhan kalau mau saya bilang, yang bekerja pada keluarga mereka. Tetapi ada prinsip di dalam hidupnya, saudaraku. Pernah dia diwawancarai, karena anak suatu saat akan meninggalkan kita. Tetapi kalau istri adalah teman seumur hidup kita. Amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, istri suami adalah yang dipilihkan Tuhan sebagai teman kita. Saudaraku, ingat bagaimana penciptaan Adam, saudaraku, dan Hawa. Kenapa Tuhan menciptakan Adam? Ada dua, saudaraku, alasan kenapa Allah menciptakan Hawa. Pertama, karena Adam nggak bisa hidup sendiri, ya kan? Adam nggak bisa hidup sendiri. Yang kedua, Adam nggak bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka dibentuklah Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling dekat di hatinya Adam. Ini menunjukkan kepada kita, suami membuat istri di dalam hati seperti hati. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, pilihan yang sulit, tetapi kita sebagai orang Kristen harus memilih pasangan kita sebagai teman kita seumur hidup. Tidak ada di dalam kekristenan kalau istri pergi, suami pergi, cari ganti. Tulang rusuknya cuma satu, saudaraku. Karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menekankan jemaat di Kolose supaya mereka, ya suami itu, memberikan kasih kepada orang terdekat yang merupakan penghibur dan berkat terbesar di dalam kehidupan mereka. Maka tempatkanlah istrinya, tempatkanlah, hai bapak-bapak, istri sebagai berkat dan penghibur yang terbesar di dalam hidupmu. Istri sebagai berkat dan penghibur yang terbesar. Apapun keadaan istri, maukah tukang ngomel, maukah gendut seperti saya, mau kurus, mau pintar, mau tidak pintar, ingat saudaraku, ada dua hal tadi Tuhan katakan. Maka Allah menciptakan Hawa untuk Adam, karena Adam sesungguhnya tidak bisa. Adam tidak bisa sendiri, Adam tidak bisa melakukan sendiri. Maka Tuhan memberikan penolong, yaitu Hawa. Dan Tuhan mengingatkan supaya Adam ataupun kalau bapak memperlakukan istri sebagai berkat dan penghibur yang terbesar, saudaraku. Yang terbesar, istri adalah berkat dan penghibur yang terbesar. Itu makanya pernikahan orang Kristen, saudaraku, bukan pernikahan yang hari ini diganti, besok diganti, besok diganti. Tidak, hanya sekali seumur hidup. Karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu besarnya arti istri pada pasangannya. Letakkan seperti itu, saudaraku. Para suami tidak boleh berlaku kasar terhadap istri mereka, tidak boleh memperlakukan mereka dengan jahat. Ya, suami gak boleh jahat kepada istri. Kemudian dengan perkataan yang kasar,
melainkan harus ramah dan penuh kasih. Gak kebayang ya kalau seorang suami bisa menampar istri. Saudaraku, kalau ada yang melakukan itu mungkin itu online bertobat, saudaraku. Karena dua prinsip tadi, istri adalah berkat dan penghiburan terbesar bagi seorang suami. Sebab perempuan diciptakan karena laki-laki tadi, dia gak mampu. Demikian pula tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Enggak laki-laki, enggak suami dia kalau dia tidak punya perempuan atau istri. Dan dia anak laki-laki tidak dilahirkan tanpa perempuan. Karena itu kita harus menghormati ibu kita, saudaraku. Sebab tanpa seorang perempuan kita enggak ada di dunia ini. Yang ketiga, yang menjadi ciri-ciri keluarga yang diurapi Tuhan apa? Ayah berperan terhadap anak-anaknya, saudaraku. Lihat ayat 20. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak jangan menyakiti hati anak-anak. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya garis bawahi. Di sini bukan cuma berbicara kepada bapak, kaum bapak saja, tetapi kaum ibu juga. Karena orang tua anak ini adalah ayah dan ibu mereka. Ada mama, ada papa. Orang tua tidak boleh menyakiti hati anaknya. Supaya apa? Jangan tawar hati. Saudaraku, saya sendiri berkumpul dengan anak-anak saya. Semakin besar anak-anak, semakin banyak tantangan dan semakin banyak hikmat yang harus kita punya untuk mendidik anak kita. Semalam saya berargumen sama UP. Kami sebenarnya jam 7 saya sudah mandi, sudah teriak karena saya janji kita mau pergi berdoa ya. Ada orang yang kerasukan. Jadi saya sudah dua puasa, saudaraku. Saya janji udah bilang sama Tuhan sebelum Bapak itu lapar, kita pergi doain gitu. Karena kalau orang seperti ini kalau lapar dia memang emosinya tinggi, saudaraku. Tapi OP ini susah, saudaraku, berargumen dengan saya. Saya hilang damai sejahtera, saudaraku. Saya bilang, aduh Be, kita ini mau berperang, 2 peperangan. Bukan cuma mau nyanyi-nyanyi, tapi mau mengusir setan, saya bilang. Tapi udah hilang damai sejahtera. Saudaraku, apa yang dibilang anak saya? Dia bilang, saya salah mendidik dari dasar. Ini kan masa transisi. Dulu kan memang hamba Tuhan, sekarang hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya menghakimi ke kita, semuanya menyalahkan kita orang tua. Kadang-kadang kita jadi lemah iman, kadang-kadang kita jadi marah, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengintrospeksi diri saya juga. Saudaraku, kadang-kadang mereka bisa tawar hati kepada kita kalau kita nggak tepat dalam perkataan kepada anak kita. Semakin besar, saudaraku, semakin banyak apa yang nggak pernah kepikiran oleh kita yang akan dilontarkan anak-anak kepada kita. Ingat, saudaraku. Tetapi sebagai orang tua, sebagai orang Kristen, kewajiban kita Bapak Ibu membawa anak kepada Tuhan. Saya rasa ini adalah pergumulan terbesar bagi saya. Tetapi saya tidak boleh berhenti di situ. Kalau saya berhenti di situ, maka apa kata dunia? Apa kata Tuhan kepada saya? Justru dengan adanya seperti ini membuat saya semakin bersukacita melayani Tuhan. Amin. Semakin tertantang melayani Tuhan. Saya lihat di keluarga saya sendiri, rumah tangga saya sendiri, anak-anak saya sendiri, betapa dahsyatnya iblis itu tuh tidak mau anak-anak kita dibawa kepada Tuhan. Mereka ingin merebut, saudaraku. Apakah kita membiarkan anak kita, oh udahlah tinggalin? Tidak, saudaraku. Kalau hari ini tidak ada gereja, sudah tidak bisa lagi saya bilang, saudaraku, hantuklah, tidak tidurlah. Berat membawa anak kepada Tuhan. Kadang-kadang kita orang tua harus introspeksi diri. Jangan membuat hati anak-anak kita tawar, saudaraku. Ya, kewajiban yang penting daripada orang tua dapat berarti ayah-ayah atau ayah dan ibu. Ayah dan ibu, saudaraku. Maksudnya di sini kita punya kewajiban. Ayah dan ibu punya kewajiban, yaitu jangan sakit
melayani, saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang tua harus menjadi teladan. Ini yang saya lakukan, ini yang harus kita lakukan, saudaraku. Memang gak datang hari ini, tetapi bukan berarti kita tidak datang ke gereja. Kita harus menjadi teladan. Ya, kemudian dalam kehidupan dan perilaku Kristen, saudaraku, berat. Seorang bapak bilang ke anak, jangan merokok nak. Merokok itu merusak tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Allah, katanya. Tetapi bapaknya merokok. Gak bisa. Ada dulu tetangga masih SD kelas 6 sudah merokok, dilarang sampai dia pukul, dikejar-kejar. Lihat dia sendiri merokok. Masih kelas 6 SD udah pacaran luar biasa, saudaraku. Semua satu komplek itu tahu pacarannya luar biasa. Bapaknya marah. Gimana gak kayak gitu? Bapaknya tukang selingkuh. Saudaraku, anak meniru, anak meneladani apa yang dilakukan orang tua. Maka firman Tuhan mengingat hari ini, kita harus menjadi teladan bagi mereka dalam kehidupan dan perilaku kita, serta lebih memperdulikan keselamatan anak, ya, memperdulikan keselamatan anak mereka daripada pekerjaan, profesi, pelayanan di gereja ataupun kedudukan sosial. Saudaraku, membawa anak kepada Tuhan itu lebih daripada segala-galanya dalam keluarga orang Kristen. Maka bagi saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika anak saya tidak bisa saya bawa kepada Tuhan, saya merasa kadang-kadang saya gagal. Tetapi kita gak boleh berhenti di situ. Ya, kita harus tetap menunjukkan teladan perilaku dan perkataan, saudaraku. Karena membawa anak kepada Tuhan itu lebih daripada profesi, jabatan, usaha, harta. Untuk apa, saudaraku, kita punya harta yang melimpah kalau anak kita jauh daripada Tuhan? Untuk apa kita punya pelayanan yang setinggi-tingginya tetapi anak kita narkoba hancur? Saudaraku, lihat anak-anak hamba Tuhan banyak yang hancur. Kadang-kadang kita bilang, apa mama papa sibuk dalam pelayanan sehingga anak-anak seperti ini? Banyak hal, saudaraku, yang membuat anak-anak ini gak bisa dikendalikan. Terlebih bagi kita orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan, saudaraku. Semakin orang tua setia melayani Tuhan, semakin orang tua mencintai pelayanan Tuhan, semakin di situ giatnya iblis mencuri anak-anak kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, tempatkan anak di atas pelayanan, tempatkan anak di atas profesi, tempatkan keselamatan anak di atas harta. Ya, karena ini perintah Tuhan. Ayah berperan terhadap anak-anak. Maka dibutuhkan waktu-waktu seorang bapak mungkin bercerita-cerita dengan anak sambil bertukar, sambil apa, ambil waktu, saudaraku, sehingga ada kedekatan. Kadang-kadang kita merasa anak sudah tidak membutuhkan kita, tetapi sesungguhnya mereka membutuhkan kita, saudaraku. Banyak kegagalan kita, orang yang kerja tidak punya keintiman dengan anak, sehingga anak gak terbuka dengan kita. Mereka lebih terbuka dengan temannya. Maka hati-hati, saudaraku, kalau anak-anak lebih terbuka dengan teman-temannya daripada kita orang tuanya. Memang kita harus banyak belajar, saudaraku, apalagi dengan keadaan zaman sekarang. Ya kan? Dia satu hari 24 jam di dalam kamar bisa, gak bosan, saudaraku. Kenapa? Ada AC, ada wifi. Dia bisa chat dengan A sampai Z, dia bisa berselancar kemana-mana, dia bisa main game. Dia gak butuh lagi orang tua. Ini lawan kita. Ini pekerjaan iblis, saudaraku, yang harus kita lawan. Amsal 4 ayat 1 dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Anak-anak akan memperoleh pengertian ketika dia mendengarkan didikan dari seorang ayah. Karena
Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai ayah dan ibu, kita harus memberikan didikan, kita harus memberikan waktu kita kepada anak-anak mereka kita. Karena ketika kita memberi itu, maka anak-anak mendapat pengertian. Jadi jangan kita loskan, jangan kita serahkan kepada HP, jangan kita serahkan kepada kesibukan-kesibukan yang lain. Jangan diserahkan kepada pembantu yang punya pembantu, ya. Maka orang tua itu punya tanggung jawab. Ya, sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk memberi asuhan dan didikan kepada anak-anak, untuk mempersiapkan mereka menjadi orang yang punya tanggung jawab. Ya kan? Kalau kita enggak bertanggung jawab mendidik mereka, maka anak-anak ini pun nanti akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Percaya enggak, saudaraku? Saya sudah lihat di keluarga. Abang kita punya anak tapi enggak punya tanggung jawab. Lahir anaknya, istrinya pergi, anaknya titip orang tua. Ya, besar-besar sampai SMK, bawa ke Batam. Di sini enggak bertanggung jawab hidupnya, saudaraku. Tidak tanggung jawab dengan pasangannya, tinggalin, pergi di sana, dan berganti-ganti pasangan. Ini tadi, saudaraku. Karena orang tua tidak menanamkan tanggung jawab kepada keluarganya, maka anak pun tumbuh menjadi orang yang tidak punya tanggung jawab. Maka saudaraku, sebagai bapak, sekecil apapun yang bisa kita lakukan dalam rumah tangga, kita harus tunjukkan kita seorang suami yang punya tanggung jawab. Maka akan lahirlah keturunan-keturunan yang punya tanggung jawab, saudaraku. Kita bertanggung jawab mendidik anak kita dalam hal rohani, terutama membawa mereka kepada Tuhan, kepada gereja, bawa mereka sekolah minggu, dan juga bawa mereka pada komunitas yang lain. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mulai bawa anak-anak dari Balai Kolan dan beberapa orang tua mereka. Kita rindu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjangkau orang tua mereka lagi, supaya mereka melakukan firman Tuhan ini, mulai hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi orang tua yang tanggung jawab mendidik anak mereka. Maka akan lahir generasi-generasi yang bertanggung jawab. Yang kedua, inti pengasuhan Kristen ialah hati Bapa. Ya, kita harus miliki hati Bapa, Bapak Ibu. Kalau kita ingin anak kita mendapatkan keselamatan, maka miliki hati Bapa. Bagaimana hati Bapa, saudaraku? Hati Bapa kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya kan? Apa yang harus kita punya supaya kita mendorong anak kita tetap hidup di dalam kebenaran. Bapa mengutus Yesus, ya, anak ke dunia, supaya Yesus membawa manusia kepada kebenaran. Itu hati Bapa. Yesus membawa manusia berdosa, saudaraku, penuh dengan pengampunan. Maka kita pun sebagai orang tua penuh pengampunan kepada anak kita. Yang ketiga, dalam membesarkan anak-anak, orang tua hendaklah jangan menunjukkan pilih kasih. Wah, karena si A juara, karena si A ganteng, pilih kasih. Karena si A pintar merayu, pilih kasih. Anak-anak sering protes seperti itu. Mama pilih kasih. Padahal kita sebenarnya nggak pilih kasih, saudaraku. Jadi dalam kekristenan juga kita nggak boleh menunjukkan pilih kasih, tetapi harus mendorong dan juga memberi teguran. Karena dia disayang, nggak pernah ditegur, sehingga yang satu cemburu. Tetapi kita harus menegur yang salah dan mendorong yang lemah. Ketika anak-anak kita gagal, down, kita harus dorong, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saudaraku, kita harus mendidik mereka memiliki hati yang penuh belas kasihan. Didik anak dari kecil, saudaraku. Maka di Superbook itu dididik anak-anak sebenarnya punya celengan. Satu hari nanti pas momen Paskah, celengan anak ini akan dibuka dan dikirim ke daerah-daerah yang miskin, daerah-daerah yang kena bencana. Itu mendidik belas kasih, kemurahan. Anak-anak dididik memiliki kemurahan hati, kerendahan hati, saudaraku. Jangan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Kemudian kelemah lembutan dan kesabaran. Ya. Yang keempat,
Ada langkah-langkah yang harus kita ambil sebagai orang tua, saudaraku. Sebagai orang tua, yang pertama kita anak baru lahir, kita harus serahkan kepada Allah, ya kan? Kita harus bawa kepada Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak, bapak ibu yang belum diserahkan kepada Tuhan, serahkan dulu kepada Tuhan. Sebab itulah permulaan dia hidup menjadi milik Tuhan. Amin. Itu kalau di dalam gereja kita. Yang belum diserahkan, diserahkan. Yang kedua, mengajar anak-anak agar takut akan Tuhan dan berpaling dari kejahatan, mencintai kebenaran dan membenci dosa. Kita ajarin anak kita. Yang ketiga, mengajar anak-anak untuk mentaati orang tua, hidup disiplin. Ya, yang keempat, melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh jahat. Contohnya yang ingin menghancurkan rohani mereka, tentang dari daya tarik dunia ataupun tidak bermoral. Seperti tontonan-tontonan di YouTube, saudaraku, banyak sekali yang menghancurkan moral anak-anak. Kita harus melindungi anak-anak kita. Kita lihat apa yang mereka tonton. Yang kelima, membawa anak-anak pada usia muda kepada iman pribadi, pertobatan dan baptisan air dalam Kristus. Anak-anak mulai umur 12 tahun, di tempat kita sudah mulai jalankan. Kita bawa mereka mulai mengenal Yesus secara pribadi, ya kan, sudah mulai remaja, dan sampai mereka dibaptis. Ini tanggung jawab kita. Yang keenam, menetapkan anak-anak dalam sebuah gereja rohani di mana firman Allah diberitakan. Ya, jadi kita bawa beribadah senantiasa. Yang ketujuh, mengajarkan kepada mereka semboyan ini: aku bersahabat dengan semua orang yang takut kepadamu. Artinya, saudaraku, anak-anak dibawa bergaul kepada anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang beribadah kepada Tuhan. Jangan biarkan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang salah, ya. Orang-orang yang salah, karena pergaulan yang buruk akan mengakibatkan hal yang buruk. Tetapi pergaulan yang baik akan mengakibatkan hal yang baik. Kalau anak kita bergaul dengan anak-anak yang suka dugem, maka lambat-lambat anak kita seperti itu, saudaraku. Kemudian dikatakan yang kedelapan, mendorong anak-anak untuk tetap hidup terpisah dari dunia serta bersaksi dan bekerja bagi Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menanamkan kepada anak bahwa engkau adalah penghuni surga. Engkau berasal dari surga dan kamu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan berikan. Ya kan? Kamu harus berbeda dari dunia karena kamu bukan dari dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau teman-temannya mengajak juga, maka kita tanamkan prinsip kepada anak, dia tidak boleh melakukan itu. Yang kesembilan, memberitahu anak tentang pentingnya baptisan Roh Kudus. Ya, saudaraku, setiap orang Kristen harus mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Gak cukup cuma baptisan air dan tidak bertumbuh, saudaraku. Banyak orang yang mengalami kegagalan ini, ya. Yang 10, mengajarkan anak bahwa Allah mengasihi mereka dan mempunyai maksud khusus untuk kehidupan mereka. Kita beritahu kepada anak bahwa Tuhan punya tujuan khusus kepada kita, saudaraku. Yang ke-11, yang ke-10, mengajarkan anak-anak mengasihi mereka dan punya. Yang 11, tiap hari mengajarkan anak firman Allah, baik dalam percakapan maupun dalam ibadah keluarga. Jadi kita buat ibadah keluarga dan kita juga mengajarkan anak-anak tentang firman Allah, saudaraku. Ya, saudaraku, kita sudah mulai harus buat di dalam rumah tangga kita, keluarga kita buat ibadah rumah tangga. Kita ajarkan firman kepada anak-anak kita, saudaraku. Kemudian yang ke-12, melalui teladan dan nasihat, doronglah anak-anak untuk hidup bertekun dalam doa. Kita nasihatin anak-anak kita supaya bertekun dalam doa. Ketika anak kita meminta sesuatu kepada kita, memang kita uang lagi gak ada, kita gak salah mengatakan, maka berdoa minta pada Tuhan.
Nah, kita mulai melatih dari kecil anak-anak kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kemudian yang ke-13, mempersiapkan anak-anak untuk menderita dan mengalami penganiayaan oleh sebab kebenaran. Saudaraku, kemarin waktu kita berdoa, ya kayaknya saya rasa kayak konyol gitu ya. Bapak Ibu kami datang, pintunya sudah mau copot ya kan. Nah, jadi kami panggil-panggil, bapaknya gak mau, tapi teriak-teriak dari kamar. Rupanya kamar ini dari atas sampai ke bawah udah dipakuin semua sama bapak ini. Terakhir kami bisa masuk ke dalam kamar, tapi tahu lah rumah Rudi kan, kamarnya kecil sekali, segini mungkin ya, segini. Jadi bapak itu tidur, saya sudah duduk masih salaman, celana kenalan. Tapi sudah mulai tanya, Kristen Protestan Katolik, saudaraku. Sampai dia minta rosario, kami cari rosario supaya tenang. Saudaraku, sebenarnya dalam hati saya ingin bapak ini harus selesai kita doakan gitu ya. Perkara Tuhan beracara bagi dia, Tuhan yang punya. Tapi dari hati saya ingin menyelesaikan doa gitu loh, sampai dia dengan sadar mungkin mengucapkan terima Yesus gitu. Tapi itu hanya keinginan kita. Saudaraku, kami mencari parang dari lemari, jadi kami kaburlah. Jurang-jurang lagi hampir jatuh ke bawah ya. Ada licin, baru hujan saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kita harus mengajarkan anak bahwa untuk menyatakan kebenaran, sering kita harus berani menghadapi aniaya. Yang kemarin belum seberapa saudaraku, tapi kan Tuhan juga mengajarkan kita. Ya, firman Tuhan bilang, kalau kau lihat di depan ada musuh, ada lawan, maka bersembunyilah, ya kan? Kata firman Tuhan. Jadi saudaraku, kan kita nggak mau mati konyol, karena saya yang ditengok terus udah begini, udah kata orang Batak mau diroro gitu kan. Nah, sementara aku di dinding ini kan batako ya kan? Ya kekuatan laki-laki yang apalagi yang dikuasai kuasa gelap ya kan. Ya kami lari lah sama Baby dengan saya karena di bawah itu curam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ajarkan anak kita bahwa untuk menyatakan kebenaran itu kita harus menghadapi aniaya. Maka ketika ada postpay kita di sana pun, saudaraku, kita sudah siap dengan itu, saudaraku. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku menyertai kau sampai akhir zaman. Saudaraku, ajarkan anak kita bahwa menjadi pelayan, jadi pendeta. Mungkin kalau anaknya, bapaknya pendeta besar, bisa saja mungkin hanya berprinsip pendeta, apalagi gereja karismatik, wah perpuluhannya banyak, jadi pendeta aja gitu kan. Mungkin dia papa mamanya pendeta gereja besar, rumah banyak, nggak tahu dia aniaya. Tapi menurut Tuhan mengajarkan kita, saudaraku, walaupun mungkin bapak ibu tidak jadi gembala seperti kami, anak-anak tetap dididik bahwa Tuhan memperkatakan kebenaran firman Tuhan harus siap mengalami aniaya. Saudaraku, menjadi orang Kristen sangat luar biasa, saudaraku. Ketika kemarin seperti itu, satu sisi saya gini, wah Tuhan, kenapa ya? Apa Tuhan menilai kami ini pengecut gitu ya? Ada terpikir gitu. Masa kita dikalahkan sama kuasa gelap? Tapi saya percaya kalau kita tetap berdoa dalam Bapak ini, ada pertolongan Tuhan untuk dia. Karena intinya kita bukan mau menunjukkan show off kuasa Tuhan, enggak, tapi kita lebih mengasihi dia supaya disembuhkan. Amin. Tidak ada kita mau menunjukkan kuasanya ini gini, enggak. Tapi lebih kita mengasihi jiwa, saudaraku, karena kita ingin mereka dibawa kepada Tuhan. Kemudian yang dikatakan lagi, yang ke-14, mengangkat anak-anak kepada Allah dalam doa syafaat yang tetap dan sungguh-sungguh. Saudaraku, seberapa kita yang membawa doa kita setiap hari bersyafaat untuk anak-anak kita, saudaraku. Jangan pernah bosan bersyafaat untuk anak kita. Kalau hari ini doa kita belum dijawab Tuhan, anak kita belum bertobat, anak kita belum berubah seperti yang kita mau, anak kita belum pintar seperti apa yang kita harapkan, anak kita mungkin sakit, ingat saudaraku, tetap bawa dalam doa syafaat dan kebenaran, saudaraku. Syafaat dan sungguh-sungguh, gak boleh tanggung-tanggung. Sungguh-sungguh kita bersyafaat untuk anak kita, saudaraku. Dan yang ke-15, memiliki kasih dan kepedulian sedemikian untuk anak-anak sehingga bersedia untuk mencurahkan kehidupan
saudara sebagai suatu persembahan kepada Allah, agar dapat memperdalam iman mereka dan menjadikan kehidupan mereka sebagaimana mestinya di dalam Tuhan. Saudaraku, engkau bapak, engkau ibu harus memiliki kepedulian. Kepedulian di sini terlebih kepada orang-orang seiman, orang-orang yang lebih dekat dengan kita, keluarga kita, suami istri. Kepedulian kepada orang-orang miskin. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak akan melihat itu. Maka ketika engkau memiliki kepedulian, engkau memiliki kemurahan hati, dikatakan Tuhan akan mencurahkan kepada anak-anakmu. Kalau orang tuanya punya kemurahan hati, maka anak-anaknya pun akan meniru itu, saudaraku, sehingga menjadikan mereka orang-orang yang murah hati, ya. Sehingga iman mereka semakin dalam dan kehidupan mereka sebagaimana mestinya di dalam Tuhan. Saudaraku, maka kita orang tua harus hati-hati, bapak-bapak harus hati-hati di dalam mendidik anak-anak, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, kita lihat yang slide 12. Yang keempat adalah anak-anak mentaati orang tua. Ini anak-anak semua di luar, ya. Saya sengaja buat firman ini, saya pikir anak-anak masih di sini. Ya, kita lihat ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi yang indah di dalam kehidupan seorang anak, kita seorang anak kepada orang tua kita yang masih hidup, orang tuanya kayak Celanti masih ada orang tuanya, ya Bapak Martin, Bapak Sinaga masih ada, Pak? Masih? Sudah gak ada lagi, ya. Ya seperti saya tidak ada lagi. Bapak Nurato masih ada. Saudaraku, apa yang terindah dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu apa? Anak-anak mentaati orang tuanya dalam segala hal. Tetapi dalam hal yang positif, ya kan? Dalam hal positif. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ketika seorang anak bisa taat kepada orang tua, itulah hal yang terindah. Seorang anak bahkan harus memperoleh pemahaman tentang kehendak Allah dari nasihat orang tua. Jadi kehendak Allah lah yang kalian dengarkan sebagai nasihat dari orang tua. Untuk anak-anakku, untuk Joshua, Aurel, Gaby, Ope, nasihat orang tua itu, ya, adalah kehendak Allah bagi kalian. Jadi kalau orang tua menyarankan sesuatu hal yang baik dalam hidup kalian, ingat, nasihat orang tua adalah kehendak Allah dalam kita. Mengacu kepada ketaatan yang dimotivasikan oleh kasih kepada Kristus. Hal ini tidak membatasi tanggung jawab anak kepada orang tua. Jadi anak kepada orang tua juga punya tanggung jawab, yaitu apa? Mentaati orang tua. Kalau orang tua tadi tanggung jawabnya adalah jangan menyakiti hati anak-anakmu, itu tanggung jawabnya. Maka anak hormati, taati orang tuamu, itu menjadi tanggung jawab anak kepada orang tua. Saudaraku, walaupun bisa saja bahwa di dalam hal yang ekstrim, seorang muda Kristen harus memilih kehendak Kristus yang berlawanan dengan kehendak orang tuanya yang tidak Kristen, ya. Jalan ini hendaklah baru dilakukan sesudah dipikirkan dengan matang dan melalui suatu konseling Kristen. Jadi misalnya kayak saya dulu, saya lahir dari Kristen, ya, tetapi orang tua saya tidak mengalami kelahiran kembali. Orang tua saya masih percaya kepada dukun-dukun. Kristen hanya sebagai identitas saja. Ketika saya keluar dari gereja orang tua saya masuk ke gereja yang seperti ini. Saya memberi diri dibaptis, saya sekolah Alkitab. Saudaraku, itu bukan tidak ada pertentangan. Bahkan sampai hari ini saya dibilang sesat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini namanya yang pilihan yang ekstrim. Ketika seorang anak dijamah Tuhan, dia meninggalkan kepercayaan orang tuanya, mungkin juga agama seberang. Saudaraku, seorang anak ini perlu konseling, dikatakan. Seorang anak ini perlu mendapat bimbingan kekristenan.
sudah meninggalkan agama keluarganya, oh dia langsung sok rohani, sok benar, sok hebat, sehingga dia tidak menjadi berkat, membatasi diri. Saudaraku, ada keluarga saya, ya agama seberang memang ya, tapi itu aliran yang di Indonesia adalah sesat. Jangankan mau minum di rumah kita minum aqua, ya, jangankan minum aqua, salam pun dia harus pakai sarung tangan, tutup semua mukanya. Bisa ekstrim sekali, saudaraku. Nah, saudaraku, dia menganggap dirinya lebih suci dari yang lain. Akhirnya menjadi batu sandungan, tidak jadi berkat. Nah, kalau suatu saat anak-anak mengambil keputusan hal yang benar, ya, mengikut dalam Kristen yang sungguh-sungguh, maka seorang anak dikatakan harus berpikir matang dan harus lewat konseling, sehingga dia tidak menjadi batu sandungan. Ya, ini lebih pasnya kepada orang yang belum di dalam Tuhan. Jangan terlalu berlebihan terhadap anak-anak. Maksud disiplin di sini adalah mengembangkan anak-anak menjadi dewasa Kristen, bukan menghasilkan orang yang kaku atau suram. Artinya, kalau kita mendidik anak-anak ini, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Terang Bapak Ibu, banyak juga ajaran dari orang tua yang terlalu ekstrim kepada anak-anaknya. Contohnya dia sudah, mungkin mereka pelayan di sebuah gereja dan anak-anaknya gak boleh bergaul dengan anak yang beragama lain. Itu juga ekstrim, gak boleh. Kita harus tetap anak kita kasih bergaul seperti ini ya, kecil-kecil, dan didik mereka di rumah supaya mereka menjadi terang dan garam. Saudaraku, percaya nggak, dulu ada satu kesaksian gereja di Jakarta. Gerejanya dapat umat dari mana? Dari penginjilan anaknya kepada anak-anak kecil. Jadi dia punya uang tabungan, dibeli kue-kue. Setiap hari Sabtu ada pondok-pondok di perumahan dia beli kue-kue, dia panggil anak-anak kecil-kecil duduk, diajak nyanyi-nyanyi aja karena masih SD kan, belum tahu kasih firman Tuhan. Dia kasih nyanyi-nyanyi, terus dia doain. Saudaraku tahu, jemaatnya berasal dari pelayanan anaknya. Nah, ada orang yang ekstrim, saudaraku, anaknya dikasih bergaul. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini menjadi tanggung jawab anak-anak juga, ya. Jadi tanggung jawab anak-anak ini mencari jiwa kepada Tuhan, dan orang tua jangan terlalu kaku untuk anak-anak mereka. Jadi mari kita didik anak-anak kita juga sebagaimana etika Kristen pada umumnya, harus tunduk kepada hal-hal yang sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Kita lihat Efesus 6 ayat 4. Itu terakhir ya, Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita tidak boleh terlalu ekstrim. Hai anak-anak, taatilah. Ini adalah present aktif imperatif, katanya itu apa? Kalau present aktif imperatif itu, present itu sedang berlaku. Jadi anak ini mengalami pertumbuhan dari kanak-kanak sampai dia dewasa, aktif, saudara, hidup. Imperatif itu apa? Semakin meningkat, meningkat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris imperatif, ya, imperatif itu ekspresif itu apa? Semakin paling lebih paling gitu ya. Jadi semakin meningkat, saudaraku. Jadi anak-anak ini semakin meningkat pertumbuhannya, semakin dia besar, harus semakin dia mentaati apa yang menjadi nasihat dari orang tua. Karena prinsipnya nasihat orang tua itu adalah perintah Allah. Jadi merupakan satu mandat, dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Dalam konteks ini, karena itulah yang indah di dalam Tuhan, berhubungan dengan perintah kepada anak-anak Kristen. Perhatikan bahwa anak-anak diperintahkan untuk taat. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, ingat, kalau mama dan papa memberikan perintah kepada kalian, maka anak-anak harus taat, ya, harus taat. Karena perintah Tuhan, nasihat orang tua adalah perintah Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu.